Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait tentang manajemen pendidikan Islam dengan judul Implementasi Perencanaan Strategis dalam Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muaddin MPD, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Hal yang pertama akan kita bahas adalah terkait latar belakang penelitian. Ketentuan pengelolaan pendidikan pada sekolah ditetapkan oleh pemerintah, dan salah satu bagiannya adalah mengenai perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi pembangunan visi, misi, menggagas tujuan sekolah, dan rencana tugas sekolah. Dalam pengertian lain, dapat dikatakan bahwa setiap sekolah harus merumuskan dan menentukan serta menumbuhkan visi, misi, target, dan rencana tugas di sekolahnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan persyaratan yang sudah disepakati bersama. Pada pembahasan rencana tugas, sesuai dengan Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah diminta menetapkan rencana tugas jangka menengah yang mendeskripsikan target capaian dalam waktu sekitar 4 tahun dan selaras dengan mutu penilaian sesuai target serta evaluasi instrumen yang mendukung peningkatan kualitas mutu lulusan peserta didik. Lalu, rencana tugas tahunan yang ditetapkan berlandaskan rencana jangka menengah. Perencanaan adalah komponen utama dan strategis sebagai penunjuk jalan pelaksanaan suatu aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman terkait tentang perencanaan seperti dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Kuasa, Allah sebagai perencana terbaik semua makhluk yang diciptakannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha merencanakan. Kalimat hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok atau akhirat menjadi bukti bahwa benar-benar ada suatu perencanaan yang baik dalam diri seorang insan di atas semua perbuatan selama hidup di dunia hingga ia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Pada seluruh jejak langkahnya, insan manusia wajib untuk mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama hidupnya, dan untuk kesejahteraan di masa depannya. Dengan kata lain, artinya setiap insan wajib memiliki rencana sehingga hidupnya di dunia menjadi lebih terarah dan tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan sebuah hadis kepada umatnya agar selalu memperhatikan perbuatan yang dilakukan serta merencanakan amalan tersebut dengan berniat dan senantiasa meluruskan niat tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata bahwa Rasulullah SAW telah memegang pundakku lalu beliau berkata, jadilah engkau di dunia seolah-olah perantau atau orang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Ibnu Umar berkata, jika engkau ada di waktu sore, maka jangan menunggu sampai waktu pagi, dan sebaliknya. Jika engkau di waktu pagi, maka jangan engkau menunggu sampai waktu sore, dan gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk matimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain yang juga membahas tentang perencanaan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya Amirul Mukminin yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat,
dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berpijak karena Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diharapkan atau karena wanita yang ia nikahi, maka nikahnya menuju yang ia inginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika perencanaan strategis diimplementasikan dengan tepat dan terstruktur, maka pendidikan di sekolah akan semakin efisien meraih kesuksesannya. Banyak contoh kesuksesan dan keberhasilan dari suatu lembaga pendidikan karena mereka menggunakan visi yang besar dari struktur organisasi atau dari pemimpinnya. Hanya saja pada kenyataannya, perihal perencanaan dalam pendidikan bagi beberapa sekolah selalu berada pada tingkatan pelengkap dan mengakibatkan tujuan atau target yang sudah dirumuskan di awal menjadi tidak tercapai. Sebab terjadinya hal tersebut adalah karena perencana bidang pendidikan belum terlalu memahami tahapan dan hal teknis dalam perencanaan yang lebih kompleks. Sebab lainnya juga diyakini adalah karena pada perencanaan belum dijadikan key factor. Maka dari itu, terkait dengan perencanaan pendidikan untuk mencapai sebuah visi, keberhasilan misi, dan target di lembaga pendidikan belum terlalu dirasakan dengan menyeluruh. Dengan melihat berbagai kekosongan yang ada di antara kenyataan dan impian yang semestinya terjadi, penelitian ini mengambil judul Implementasi Perencanaan Strategis dalam Pendidikan. Adapun rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan strategis dalam pendidikan dan bagaimana strategi implementasi perencanaan dalam pendidikan. Maka tujuan penelitian berdasarkan masalah tersebut adalah untuk mendeskripsikan perencanaan strategis dalam pendidikan dan untuk mendeskripsikan strategi implementasi perencanaan dalam pendidikan. Berikutnya, kita akan masuk kepada pembahasan. Pertama adalah mengenai konsep strategi. Strategia adalah kata yang berasal dari Yunani kuno. Inilah asal dari kata strategi yang kita ketahui. Istilah ini mempunyai makna keindahan atau seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Maka tidak mengherankan apabila kata tersebut memang sangat populer pertama kali di dalam kemiliteran hingga akhirnya berkembang pada ilmu ekonomi, institusi, atau perusahaan. Mulai dari era awal Yunani, konsep strategi telah memiliki unsur perencanaan dan menghasilkan ketetapan atau keputusan. Beberapa para ahli juga menyampaikan pendapatnya terkait tentang strategi. Pertama, menurut David Fred R., di mana strategi adalah komponen untuk menuju target jangka panjang dan usaha terbaik yang membutuhkan keputusan pengelolaan tertinggi dan instrumen perusahaan dalam skala yang besar. Kedua, menurut Pierce dan Robin, di mana strategi adalah sebuah rencana jangkauan luas yang mempunyai gambaran ke depan agar mampu beradaptasi dengan rivalitas untuk mencapai target dari suatu perusahaan. Adapun menurut Gluck dan Juk, strategi adalah ide-ide yang disatukan, menyebar, dan terhubung dengan keunggulan strategis sebuah organisasi dengan problematika di lingkungannya, dan dirumuskan untuk mengetahui target penting dari organisasi adalah dapat mencapai kesuksesan serta pelaksanaan yang tepat dalam organisasi tersebut akan menjadi jembatannya. Maka kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu perencanaan yang berkarakter menyeluruh, meluas, terhubung, dan berlandaskan gambaran masa depan sehingga mewarnai kemajuan suatu organisasi dengan tetap memperhatikan pengaruh internal atau eksternal demi mewujudkan tujuan sebuah organisasi. Yang berikutnya terkait tentang perencanaan strategis. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategis adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah organisasi dalam melawan perubahan situasi dan kondisi yang sifatnya cepat bergerak dan berubah dengan menggunakan formula yang tepat dan mengimplementasikan penetapan prosedurnya hingga mampu mencapai tujuan di masa yang akan datang. Karakter perencanaan strategis. Adapun karakter dalam perencanaan strategis adalah sebagai proses menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah, lalu selalu mendahulukan masalah penilaian terhadap lingkup eksternal dan internal suatu organisasi,
dan merumuskan keinginan besar sebuah organisasi dan mengoptimalkan usahanya agar hal tersebut dapat tercapai. Perencanaan strategis juga mempunyai manfaat yang bisa diterapkan dan dirasakan. Perencanaan strategis sebagaimana dijelaskan oleh Stoner adalah kemampuan dalam memberikan satu penetapan yang sesuai untuk aktivitas organisasi, karena dengan mempraktikkan perencanaan strategis, seorang manajer atau pengelola dapat menjelaskan tujuan dari perusahaan atau organisasinya yang ditetapkan secara nyata, termasuk dengan cara untuk mewujudkannya. Di antara manfaat penting dari perencanaan strategis adalah sebagai pendamping sebuah organisasi untuk bisa mengenali keuntungan yang lebih baik atau kerugian yang berdampak buruk pada organisasi. Adapun manfaat lainnya adalah berpikir secara strategis dan berinovasi terhadap strategi tersebut dapat memperkuat arah waktu ke depan, merumuskan kepentingan-kepentingan, merencanakan keputusan langsung dan mewaspadai masalah di masa depan, menyebarluaskan landasan yang kuat bagi pelaku pembuat keputusan, menyelesaikan problematika utama di badan organisasi, terdepan dalam menghadapi lingkungan yang cepat dan berubah, lalu merawat teamwork. Proses penyusunan perencanaan strategis bidang pendidikan. Tahapan-tahapan dalam merumuskan perencanaan strategis tidak menggunakan standar yang baku, dan prosesnya memiliki beragam jenis. Pada setiap penggunaan perlu merumuskan ragamnya sendiri yang diselaraskan dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungannya. Walaupun demikian, tahapan dalam perencanaan strategis memuat beberapa hal, di antaranya adalah 1. Perancangan visi dan misi. 2. Pengamatan situasi eksternal. 3. Pengamatan situasi internal. Dan yang terakhir, perumusan strategis pengembangan. Implementasi perencanaan strategis. Implementasi adalah penerapan yang dilakukan pada suatu program. Dengan menerapkan perencanaan strategis dalam pendidikan, maka akan banyak hal yang didapatkan. Beberapa keuntungannya adalah seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada implementasi perencanaan strategis, kemungkinan besar akan menemukan problematika. Problem tersebut biasanya muncul dari ketidakselarasan antara hasil perencanaan dan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, atau karena kendala dari pelaku pendamping saat implementasi perencanaan strategis berlangsung, seperti tim manajemen atau kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di lembaga tersebut. Untuk itu, perlu dicermati beberapa hal yang dapat menjadikan perencanaan strategis berhasil diterapkan dalam bidang pendidikan, di antaranya adalah dengan memperhatikan peranan manajemen perencana atau tertinggi, di mana sebagian besar waktu seorang manajer tertinggi digunakan untuk mengkonsep, meracik formulanya, memutuskan strategi, dan mengarahkan serta mengevaluasi pelaksanaannya. Yang kedua adalah penugasan manajer bawahan atau pelaksana. Walaupun manajer tertinggi memiliki kemampuan yang tinggi, prediksi yang tepat, mempunyai orientasi dan sistem nilai yang hebat, serta komitmen yang besar, ia tetap tidak akan mampu bekerja sendirian. Ia pasti akan membutuhkan pertolongan dan dukungan dari anggota-anggotanya. Hal ini membuktikan bahwa betapa seriusnya posisi setiap manajer, baik di atas atau di bawah, dan pentingnya menjalin komunikasi yang baik di setiap posisinya agar target dan tujuan dalam pendidikan seperti yang mereka rumuskan dari awal dapat tercapai dengan maksimal. Evaluasi dalam implementasi perencanaan strategis. Pada tahapan evaluasi ini, kepala sekolah atau pelaku di manajemen tertinggi wajib melibatkan setiap anggota tim yang mendapatkan amanah dalam program ini, terutama adalah guru dan tenaga lembaga lainnya, agar mereka lebih mudah merasakan setiap proses evaluasi yang dilakukan dan pada akhirnya mampu untuk menyampaikan pendapat apabila terdapat masalah yang harus dipecahkan. Setidaknya, ada 6 model bentuk evaluasi yang dipaparkan oleh Kaufman dan Thomas dalam buku Suharsimi. Pertama adalah Goal-Oriented Evaluation Model oleh Tyler. Model ini adalah model pertama yang memiliki objek observasi di dalamnya adalah tujuan dari program yang sudah disepakati sebelum program tersebut mulai dilakukan.
Jenis evaluasi ini bersifat berkesinambungan, diamati bagaimana tujuan tersebut diterapkan dalam pelaksanaannya. 2 adalah Goal-Free Evaluation Model oleh Scriven. Scriven menuturkan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi program, seorang evaluator lebih memusatkan pada bagaimana berjalannya suatu program dibandingkan dengan memantau apa yang terjadi di lapangan, dengan cara mengidentifikasi setiap masalah yang terjadi, baik itu positif ataupun berdampak negatif. 3. Formative Summative Evaluation Model oleh Scriven. Model yang dikembangkan oleh Scriven ini pula menjadi salah satu model yang menunjukkan adanya tahapan dan cakupan objek yang dievaluasi. Maksudnya adalah evaluasi yang diterapkan pada saat program masih berlangsung dan ketika program sudah selesai. Model ini berbeda dengan model pertama, di mana model kedua ini pada saat menerapkan evaluasi, sang evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan atau berganti peran. 4. Countenance Evaluation Model oleh Stake. Titik berat dalam model ini adalah pada pelaksanaan yang terdiri dari 2 pokok, yakni gambaran atau deskripsi dan pertimbangan, serta menggolongkan 3 tahapan dalam evaluasi program, yaitu konteks program, proses program, dan hasil program. 5. CSE UCLA Evaluation Model. CSE adalah singkatan dari Center of the Study of Evaluation, sedangkan UCLA singkatan dari University of California in Los Angeles. Keunikan dari CSE UCLA adalah 5 tahapan yang dimilikinya dalam evaluasi, yakni perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dari rencana, dan dampak yang ditimbulkan dari program tersebut. 6. CIPP Evaluation Model oleh Staff BIM. CIPP adalah model penilaian terhadap program yang direncanakan dan dikembangkan oleh Daniel L. Staffel BIM dalam Farida Yusuf, yakni 1. Konteks Evaluation atau evaluasi konteks program, seperti penelitian problematika yang berkaitan dengan lingkup pendidikan. Evaluasi konteks secara singkat dapat dikatakan sebuah penilaian terhadap kebutuhan, target memenuhi kebutuhan tersebut, dan ciri-ciri dari individunya. 2. Input Evaluation atau evaluasi data, informasi yang diterima, seperti pertimbangan tentang sumber dan strategi yang dibutuhkan untuk menuju target suatu program. 3. Proses Evaluation atau evaluasi tentang proses, seperti mengumpulkan data penilaian yang sudah dirancang dan digagas, lalu diterapkan dalam praktiknya. 4. Product Evaluation atau evaluasi tentang hasil, adalah di mana penilaiannya dilaksanakan oleh tim penilai dengan cara mengukur kesuksesan terhadap pencapaian tujuan dalam program yang dijalankan. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang berkarakter menyeluruh, meluas, terhubung, dan berlandaskan gambaran masa depan sehingga mewarnai kemajuan organisasi dengan tetap memperhatikan pengaruh internal atau eksternal demi mewujudkan tujuan pendidikan. Perencanaan strategis adalah cara yang ditempuh untuk mengatur organisasi dalam melawan perubahan lingkungan yang sifatnya cepat bergerak dan berubah-ubah dengan menggunakan formula yang tepat dan mengimplementasikannya agar mampu mencapai tujuan di masa yang akan datang. Manfaat dari perencanaan strategis adalah sebagai pendamping sebuah organisasi agar mengenali keuntungan yang lebih baik atau kerugian yang berdampak buruk pada organisasi. Peranan manajemen perencana atau tertinggi dan penugasan manajer bawah atau pelaksana adalah 2 hal yang penting dalam mengimplementasikan perencanaan strategis. Dengan memperhatikan 2 hal tersebut, maka pengimplementasian perencanaan strategis akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, maka diharapkan agar kepala sekolah selaku pemimpin tertinggi dapat merencanakan, memantau, dan mengevaluasi dengan menggunakan 6 model yang ada sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan bisa bermanfaat untuk rekan sekalian. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.